Wow, sendal jepit digoreng. Tempe ya? Tempe itu dibikin sendal jepit. Oh, itu pakai karet apa ya? Ih, lucu banget. Mau bikin lucu. Langsung aja aku siapin tempe sama sosis, well. Aku pakai tempenya yang lumayan lebar. Aku mau bikin telapaknya dulu dari kardus. Nah, terus dipotong, cetak-cetak garis-garis begini aja dulu. Supaya kayak bener-bener bentukannya kayak sendal jepit gitu, well. Nah, bentukannya kayak gini. Lanjut aku belah dua lagi. Kurang lebih seperti inilah. Lanjut untuk bahan karetnya, itu bahannya dari sosis. Sosis kita belah dua begini. Lanjut kita bendet. Lanjut kita bikin lobangan untuk masukin sosisnya itu. Nah, masukin begini. Allah, pada patah guys. Ternyata nggak semulus kita lihat di video. Banyak sosis yang pada patah tuh. Aku nggak pernah nyerah. Lanjut aku iris-iris lagi sosisnya. Sosis aku iris kecil. Dan ternyata jadi, langsung kita tusuk-tusuk aja. Nah, jadi deh satu pasang sendal. Sebagai balurannya aku pakai tepung serbaguna, tambahin irisan daun bawang dan air, lalu aduk-aduk sampai rata. Sendal kita celupin ke adonan tepung, lalu balur-balur dan siap digoreng, well. Ini nggak bisa dibolak-balik, kita siram-siram aja pakai minyak panas. Setelah udah kelihatan matang, kita angkat, well. Nah, satunya juga udah mateng. Sepasang sendal tempe ini akhirnya jadi juga. Ini aromanya emang sedap banget. Tapi kira-kira alot nggak ya? Kocrotin aja pakai saus dan lidinya kita cabutin. Langsung masukin aja ke mulut mungil, well. Gak expect ternyata enak. Kirain tuh kayak rasanya biasa aja, ternyata enak, well. Makanan apa ini? Terong. Oh, prosesnya begini ya. Pakai kentang. Ih, menggoda banget, kelihatannya enak gitu. Bikin aja enak gitu. Langsung aja siapin kentang sama terongnya, well. Terong ungu yang jumbo ini kita belah jadi dua aja, well. Lanjut dikisrik-kisrik, diiris-iris begini aja. Setelah udah diiris-iris begini, lalu kita kerok lagi. Hingga berbentuk lobang joglang begini aja, coy. Lanjut direndam aja biar nggak kelihatan hitam banget. Lanjut kentang kopet-kopet, potong-potong begini aja. Cuci yang bersih lalu dikukus sekitar 10 menit aja. Well. Setelah udah matang lalu kita bejak begini aja, well. Lanjut ke terong. Terong masukin saus bolognese. Diratakan saus bolognesnya. Masukin kentangnya. Lalu pipih-pipihkan sampai merata. Disemen sampai halus. Kerik-kerik pakai garpu kayak video tadi. Lanjut di oven dikira-kira aja aku sih. Suhu dan durasinya atur aja. Nah, udah jadi tuh kan. Taburkan dengan bubuk nori. Ini tuh enak apa kagak sih sebenarnya ya? Kalau lihat video pertama sih kelihatannya menggoda. Langsung aja cowel aja masukin ke mulut mungil. Alah, rasanya biasa aja, well. Ayam kipas ini lagi rame banget, ayam kipas. Bermacam-macam ayam yang bikin kreasi. Jadi digunting dibikin kipas begini, well. Enak banget itu, bikin aja. Siapin 5 paha pentung ayam. Paha ayam digunting-gunting hingga nongol tulangnya. Terus digunting-gunting hingga berbentuk kipas seperti ini, well. Jadi kulitnya juga nggak dikopet begini. Bumbunya ada merica, ada ketumbar, bawang merah, bawang putih, cabai, telur, dan jahe. Aku baru beli guys, chopper baru loh dari Mito. Aku belinya di toko-toko terdekat aja sih di sini. Ini varian baru warna matte black. Bikin dapur jadi kelihatan elegan dan bold. Mesin penggilingnya tuh premium banget. Nah, ini aku dapat 2 gelas, yang satu besar. Bisa bikin jus, ngecincang daging dan lain-lain. Dan ini pisaunya 6. Nah, chopper yang agak kecilan. Ini mata pisaunya 4. Nah, ini aku khusus buat menghaluskan bumbu. 1 butir telur masuk. Untuk mengencangkan tuh di sini ada matanya, guys tuh. Ini putarannya kenceng banget, guys. Aku lapisin tisu ya biar nggak sama warnanya sama mejanya. Hasilnya tuh lembut, halus banget dengan putaran hitungan detik aja. Nah, lanjut ayam dimarinasi aja begini. Tambahkan garam dan micin, tepung tapioka, tepung terigu, tepung maizena. Lanjut diulenin sampai merata banget aja. Setelah udah mencampur baru begini kita tutup pakai plastik. Nah, dimarinasi sekitar 3 jaman lah. Taruh di kulkas, well. Setelah udah 3 jam, lanjut kita eksekusi lagi. Dengan minyak yang panas langsung aja digoreng, guys. Ini aku pakai apinya sedang aja. Nah, sambalnya aku rebus aja begini. Ini sih udah pasti mateng merata sih. Karena emang tulangnya nongol, guys. Nah, yang ini ukuran 0,7 liter. Dan yang besar tadi ukuran 2 liter. Low watt daya listrik, mulai dari 150 watt. Sambalnya tuh cabai, bawang merah, bawang putih doang sih. Ayam kipas aku olesin aja sambalnya di atas. Lalapannya timun. Siap santap, masukin ke mulut mungil, well. Jadi matangnya kering gitu, guys. Karena aku mau bikin kriuk adonannya. Ya lumayan enak sih menurut aku ini. Bikin apa lagi nih ya? Tadi tuh bisa lumer begitu ya. Oh, bahannya apaan mulu ini ya? Cuma dicetak-cetak aja begini. Tapi penasaran ini rasanya enak apa enggak ya? Bikin aja. Langsung aja siapin bahan-bahannya. Pertama tahu kita bejak-bejak aja begini dulu. Lanjut ketiga siung bawang putih kita bejak-bejak atau kita cincang-cincang, well. Wortel pun diparut-parut. Daun bawang iris-iris.
Bawang putih masuk, wortel masuk, daun bawang masuk. Tambahin garam, ceplokin telur juga, dan tambahin sedikit penyedap rasa. Lanjut diaduk-aduk aja sampai mencampur merata banget. Mangkok kecil kita oleskan minyak. Nah, adonan tadi masukin ke mangkok kecil ini, Nah, lanjut dumplingnya kita selipin di tengahnya, tekan begini. Ini dumpling keju, guys. Nah, setelah semua selesai kita kukus. Sambil menunggu kukusan makanan tadi, kita bikin balurannya, yaitu ceplokin satu telur. Nah, makanan tadi yang dumpling itu matang. Copot-copotin, kumpul-kumpulin, lalu balurkan ke telur. Agak susah balurinya, kayak merosot aja gitu. Setelah semuanya dibalur-balurin, langsung digoreng. Digoreng sebentar aja, warnanya berbentuk golden brown, jadi kelihatan kering itu luarnya. Nah, cocolannya pakai saus aja. Ini tuh ada-ada aja lo makanan. Ih, menggoda banget, lumer loh. Coelin ke saus ini rasanya aneh nggak ya? Masukin ke mulut mungil tuh rasanya la ilaha illallah. Nggak disangka-sangka rasanya tuh perfect banget. Ini tuh rekomen banget kalian bikin. Lezat, sedap, bener-bener rasanya tuh enak. Bulan lembung tuh bagus banget, ternyata isinya begini ya. Bikinnya juga begini ya. Oh, dia tuh makin gede makin bagus loh. Aku kemarin bikin jelek banget, kuntet, mau bikin lagi aja. Langsung aja gula, bikin karamel, tambahin air. Bahan utama adalah tepung ketan putih. Campur dengan air gula tadi, lalu diaduk-aduk hingga menjadi adonan seperti ini aja, Lanjut adonan kita bikin kepel-kepel, lalu direbus dulu. Setelah udah matang, tambahkan lagi tepung ketan putih. Lanjut dibejek-bejek, diulenin. Tambahin baking powder, baking soda. Terus bikin bola yang gede. Bola gede lalu balur-balurkan ke biji wijen. Lalu dibungkus plastik sampai rapat. Aku diamkan 3 jam lalu dibuka. Dan pastikan minyak panas juga. Lanjut masukin bahannya lalu dibolak-balik, diputer-puter begini aja. Tapi kok ini lengket ya? Kemarin mendingan tapi kok ini blonyo ya? Ilah. Ini lu malah nggak jelas banget sih, ini tuyul. Alah, males deh. Daripada capek-capek mendingan aku makan basreng leweko aja. Aku lihat anak kot makan basreng leweko, aku jadi ngiler, Jadi aku langsung WA King Abdi aja. Toh aku berhubungan teman baik sama King Abdi. Aku minta dikirimin karena ini kan belum dijual online. Tapi mereka udah 70 cabang loh, Nah, basreng satu ini saya iris jadi 4 tadi. Lalu digoreng kongtrang-kangtreng aja. Udah mateng lalu tiriskan. Ini banyak pilihan varian bumbunya. Apalagi yang chili oil ini, guys. Mantep banget, Tuang-tuang aja chili oilnya dan masukkan daun jeruk gorengnya, aduk-aduk sampai merata. Ini tuh chili oilnya enak banget, udah gua cicipin tadi. Dan harganya tuh mulai dari 7 ribuan loh, paling mahal tuh 15 ribu. Dan kabarnya ini akan masuk Jawa Tengah dan Jabodetabek. Buat yang mau buka bisa banget ini. Ini tipe-tipe basreng yang enak, nggak bau, nggak amis, nggak yang bau basin gitu. Masukin ke mulut mungil tuh jelem, enak asli. Dari semua varian juga cita rasanya itu enak. Basreng lewekoh ini masukin ke mulut mungil tuh bener-bener enak. Masih terngiang-ngiang dengan Nashville mozzarella ini, Rasanya tuh kayak ngangenin banget loh. Habisnya tuh semua pada makan Nashville mozzarella ini, kebayang banget rasa lezatnya. Udah aku langsung bikin aja. Siapkan keju mozzarella, potong jadi 3. Kita pakai 2 butir telur, tepung panir kita kasih lada bubuk, cabai bubuk, bawang putih bubuk, aduk-aduk sampai merata. Nah, tepung terigu kasih garam dan micin aja lalu aduk-aduk. 2 butir telur ocok-ocok aja begini. Mozzarella balurkan dulu ke tepung terigu, lalu balurkan ke kocokan telur. Nah, setelah itu balurkan ke tepung panir. Terus diulang yang kedua kalinya. Tepung terigu, kocokan telur dan tepung panir. Diulang-ulang begini tuh supaya nanti digoreng tuh nggak bocor, Taruh di pressure biar mengeras. Sambil nunggu mengeras kita bikin cocolannya. Bahannya mayones, cabai bubuk, bawang putih bubuk, margarin, garam dan micin. Tambahin gula sedikit dan air. Lanjut diaduk-aduk sampai merata hingga mendidih seperti ini aja, Nah, Nashville-nya udah mengeras. Lanjut digoreng-goreng aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Sekira warnanya udah gelap begini kita angkat. Kucurkan sambal cocolannya. Bikinnya tuh gampang sebenarnya, guys. Langsung cocolin aja ke saus putihnya. Masukin ke mulut mungil. Nempel ke lidah tuh berasa sedap rasanya, guys. Dengan mulur mozzarellanya, kunyahan demi kunyahan tuh berasa nikmat banget. Ini daftar makanan yang terenak lagi ini. Coba guys kalau iseng-iseng di rumah nggak ngapa-ngapain, bikin deh begini. Dicoel lagi sampai meresap banget. Masukin lagi ke mulut mungil, rasanya tuh ini bikin apaan ya? Oh, apaan ini? Tumisan. Oh, nasi goreng. Digulung-gulung pakai telur. Enak banget itu kayaknya. Bikin aja. Kayaknya gampang sih tuh bikinnya ya. Langsung siap-siapin bahan-bahannya aja, Langsung aja wortel iris kecil-kecil aja. Sosis pun iris kecil-kecil.
Jagung juga. Ceplokin aja 3 butir telur. Tambahin bumbu sedikit lalu kocok-kocok. Sosis, jagung, wortel, lencah. Konsrang-kangsreng tambahin bumbu sedikit. Konsrang-kangsreng. Nasi masuk. Saus sauri juga masuk. Konsrang-kangsreng sampai mengaduk rata. Tambahin bubuk nori. Dan tambahin juga irisan keju. Terus konsrang-kangsreng lagi sampai merata banget. Lalu kita pipih-pipihkan supaya jadi menyatu. Lanjut geser ke ujung. Sor kocokan telur. Tunggu telurnya sampai lumayan mateng. Dan pojok-pojokan ke nasi. Lalu digulung-gulung begini aja, Tuh kan digulung-gulung begini aja walaupun bangsat. Yaudah pinggir-pinggirin dulu deh. Sor lagi telurnya ntar biar bisa merekat. Nah tunggu lagi supaya biar mateng. Nah lanjut kita gulung-gulung begini aja, Aduh, susah ya ternyata. Yaudah aku pinggirin aja, nanti aku tumpuk lagi pakai telur. Nah aku pinggirin ke sini lagi dan sor telurnya lagi, Lanjut aku gulung-gulung aja begini. Tuh kan lumayan rapet. Tai banget. Halah, hancur. Udah guys, nggak bikin-bikin lagi, males. Tapi enak apa enggak ini ya? Yaudah aku belah jadi 2 aja. Buka dong hasilnya. Ampun, ambrol. Walaupun jelek lepet begitu, tapi kelihatannya menggoda tuh ya. Ini kira-kira enak nggak ya dimakan? Coba aja masukin ke mulut mungil. Enak loh. Tapi enak. Tapi pahit loh. Bikin telur apa lagi nih ya? Oh, telur model baru ini ya. Tapi kayaknya ini enak banget, gampang banget loh bikinnya. Digulung-gulung, diputer-puter ginian doang. Ini sih gampang bikinnya kayak gini doang, bikin aja. Lanjut aja bikin. Siapin 3 butir telur. Jangan banyak-banyak dulu, ntar kalau misalnya gagal kan mubajir, Lanjut 3 butir telur kita ceplok-ceplok aja. Tambahkan kaldu bubuk lalu kocok-kocok. Langsung aja sor, masukin ke teflon. Tapi kok teflonnya lengket banget ini ya. Tai banget kalau dipraktekin begini nih. Aduh, najis banget. Udah deh, ini gagal. Lu minggat aja sono. Males banget udah. Tapi masih ada sisanya ini. Bikin lagi aja. Ganti teflon. Siapa tahu ntar berhasil jadi kayak telur tadi kan. Nah teflon ini mah nggak lengket tuh. Tapi lupa tadi bikinnya bagaimana ya? Kan begini tadi tuh ya. Kok jadi begini lagi? Tadi tuh bagaimana sih tekniknya, Udah deh, gue males tuh bikin kayak gitu-gituan tuh. Gue males banget udah. Mana hasilnya kayak berak mencret banget. Ini tuh apanya yang dimakan? Ya enak apa kagak? Ya. Ini lu. Udah. Mampus aja lu. Itu donat ya? Kalau mer begitu ya? Oh, donatnya pakai kentang. Bumbunya pakai apaan mulu itu ya? Itu apaan sih ya? Bahannya apaan sih itu? Oh, tepung panir terus digoreng. Enak gitu. Udah aku langsung aja kukus kentangnya. Kentangnya nggak ada yang bagus guys, bopeng semua. Lanjut digodok aja sampai mateng. Setelah udah mateng kita kupas-kupas kulitnya. Lalu dipotong-potong begini aja, Lanjut dibejak-bejak. Aku tuh bingung bumbunya apaan tuh dia ya. Yaudah aku pakai soda kue, baking powder, ada bubuk bawang putih bubuk, penyedap rasa, gula, garam, telur dan tepung terigu. Lanjut dibejak-bejak begini aja, Ini tuh lengket loh asli. Sisihkan dulu adonan. Aku potong-potong aja mozzarellanya. Cuci tangan aja, aku nggak pakai sarung tangan, lengket. Aku tuh bingung bikin cetakannya gimana ini ya. Itu kan dicetaknya tuh persingkat aja videonya. Jadi aku ngikutinnya susah. Ini salah, itu salah tuh aku bingung, Ya udahlah aku sebisa-bisanya aja. Aku dibantu sama anak-anak di rumah. Udah jadinya hasilnya pretat-pretat begitu aja tuh kampret. Dah tuh kayak gini tuh donatnya. Langsung balur-balurkan aja ke tepung panir. Nah hasilnya tuh kayak gini, walaupun ya jelek kepet banget, Minyak udah panas langsung sor donatnya. Apinya padahal sedang aja, tapi gosong tuh hasilnya. Nah yang kedua enggak. Ini kok jelek sih? Ini kok begini banget, ini kurang ajar. Meleleh loh. Dan hasilnya tuh, meleleh, Enak asli.